Bab 1013. Hukum kekritisan. Ketika dia hendak mendarat, warrior yang secara naluriah memeluk wanita itu dan membiarkan dirinya mendarat lebih dulu. Peng. Ketika jatuh ke tanah, seluruh tanah bergetar hebat. Banyak retakan dengan lengan tebal menyebar dengan cepat dari sosok warrior yang dalam sekejap itu berpusat pada warrior yang dalam radius beberapa ribu kaki. Bumi retak, puff. Warrior yang menyemburkan darah lagi, tulang-tulang di sekujur tubuhnya terasa kesemutan. Adapun wanita yang berbaring di tubuhnya, karena dia telah menahan sebagian besar kekuatan, wanita itu hanya terluka ringan. Wanita itu melirik warrior yang, tetapi tidak berbicara. Warrior yang bangkit, mengambil wanita itu dan meletakkannya di atas batu di sampingnya, lalu berbalik dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh, berdiri seorang pria kekar dengan rambut panjang dan jenggot mengepel lantai, dan dia hanya memakai sepotong kulit binatang, orang liar hidup. Dan orang liar ini ternyata adalah alam pendekar suci. Kalau di dunia spiritual menghadapi pendekar suci dalam keadaan seperti sekarang ini pastilah dia fana, tapi sekarang walaupun orang lain adalah pendekar suci, sama saja dengannya, tidak ada energi hitam, itu mengandalkan daging. Adapun tubuh fisik, meskipun dia bukan pendekar suci, dia pasti tidak kalah dari tubuh pendekar suci. Alasan mengapa dia berhasil diserang oleh pihak lain sebelumnya adalah karena dia lupa bahwa kesadaran spiritualnya tidak berlaku di sini. Warrior yang tidak berbicara, dan kaki kanannya terbanting ke tanah. Bumi bergetar hebat. Dengan bantuan kekuatan bumi, warrior yang menembak pria liar itu seperti bola meriam. Di mana ruang gelisah? Dia tidak bertanya siapa pihak lain itu, atau mengapa dia ingin menyerangnya. Pada saat ini, dia pikir lebih baik membicarakan tinju terlebih dahulu. Roar. Melihat warrior yang bergerak, orang buas itu meraung dan dengan keras menembak ke arah warrior yang. Segera, tinju keduanya bersentuhan satu sama lain di udara. Boom. Ada suara keras, dan ruang di sekitar mereka berdua bergolak, masing-masing mundur lebih dari selusin langkah ke belakang, tetapi saat berikutnya, warrior yang menembak lagi, langsung datang ke orang liar. Itu adalah pukulan lain. Roar. Orang buas itu meraung lagi, lalu mengangkat tinjunya dan menyambutnya dengan tinju warrior yang. Peng. Tinju bertabrakan, dan keduanya berpisah segera setelah mereka bersentuhan. Tetapi saat berikutnya, warrior yang bergegas lagi. Warrior yang sangat memahami satu hal, yaitu ketika bertarung satu lawan satu, dia memperhatikan kata kekejaman. Jika dia kejam, dia dapat menyebabkan tekanan psikologis yang kuat pada lawan. Tentu saja, dia tidak sengaja mengejar kekejaman, karena dia sangat kejam ketika dia bekerja dengan orang lain. Kekuatan fisik dari keduanya sangat kuat, dan setiap benturan kepalan tangan akan membuat ruang menjadi gelisah. Ruangnya oke. Ruang di sini luar biasa kuat. Bahkan jika mereka berdua tidak bisa menghancurkan ruang dengan kekuatan penuh mereka, tanah di bawah kaki mereka tidak begitu kuat. Setelah berjuang kurang dari 10 napas, dua tanah di sekitarnya semuanya retak, dan ada selokan tanpa dasar, seperti gempa bumi. Setelah bertarung selama setengah jam, di bawah gaya permainan warrior yang putus asa, orang buas itu secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Momentum liar semakin lemah dan semakin lemah, tetapi warrior yang semakin kuat dan kuat saat perang menjadi lebih sengit. Roar. Orang buas itu meraung, sepertinya mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang tidak peduli sama sekali, tinjunya menghantam orang buas itu seperti tetesan hujan. Sekarang, dia tidak hanya menggunakan tinju,
kaki, dan lututnya, tetapi seluruh tubuhnya telah menjadi senjatanya. Di bawah serangan paniknya, si orang liar telah menunjukkan kekalahan. Boom! 1/4 jam kemudian, orang buas itu tidak memperhatikan, dan ditendang di perut oleh warrior yang tiba-tiba terbang keluar. Warrior yang mengambil kesempatan ini dan dengan cepat menggertak tubuhnya, menghantamkan pukulan ke dada orang liar, dan tubuh orang liar itu tiba-tiba membungkuk menjadi bentuk udang, lalu terbang keluar. Warrior yang secara alami tidak menyerah begitu saja, dia segera mengejarnya, kemudian mulai menyerang dengan panik. Peng peng peng. Pada saat ini, orang liar hanya bisa dikalahkan secara pasif. Untungnya, dia secara fisik kuat, bahkan jika dia dipukuli oleh warrior yang tak terhitung jumlahnya, dia hanya terluka, tidak mati. Kalau terus memukul, dia akan mati. Melihat warrior yang tidak bermaksud berhenti sama sekali, wanita di samping tiba-tiba berkata. Warrior yang menendang orang liar di perut, pria itu terbang langsung, dan akhirnya jatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan tanah ke dalam lubang yang dalam. Warrior yang jatuh ke dalam lubang dengan gerakan, dan setelah beberapa saat, warrior yang membawa orang buas yang sekarat, muncul di depan wanita itu. Melempar orang liar ke tanah, warrior yang tiba-tiba merosot di samping wanita itu. Meskipun dia menang, dia juga kelelahan. Kalau normal ada perbaikan energi hitam, ini sama sekali tidak masalah, tapi sekarang energi hitam tidak bisa digunakan, dia hanya bisa menunggu tubuh pulih perlahan. Bodoh. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba mengucapkan sepatah kata pun. Yah, orang liar ini memang agak bodoh. Warrior yang setuju. Maksudku kamu, kata wanita itu. Warrior yang terkejut sesaat, lalu melompat, kemudian berjalan ke wajah wanita itu, dan berkata, "Wanita, dapatkah kamu memiliki hati nurani? Jika bukan karena aku mengalahkan orang liar ini, apa yang akan kamu hadapi?" Dengan tatapan serigala yang ditunjukkan oleh orang liar ini ketika dia melihatmu sebelumnya, kamu akan mati. Kekuatan, kamu tidak menggunakannya seperti ini. Wanita itu menatap lurus ke arah warrior yang mengerutkan kening dan berkata, "Apa maksudmu? Kekuatanmu tidak terkonsentrasi, terlalu berserakan, sehingga kekuatanmu tidak bisa mengeluarkan efek yang semestinya ketika berhadapan dengan orang lain. Selain itu, kendalimu terlalu buruk untuk membuat kekuatan itu menjadi hidup." Kata wanita itu sambil menunjuk sebuah batu di kaki warrior yang dan berkata, "Ayo, coba pecahkan bagian atas batu ini. Ingat, biarkan bagian atasnya pecah." Warrior yang melirik wanita itu, ragu-ragu, dia mengambil batu besar di telapak tangannya, dan kemudian dengan ringan meninjunya. Boom! Dengan suara lembut, batu di tangannya langsung berubah menjadi bubuk. Ekspresi warrior yang membeku. Ketika kamu melawan dia sebelumnya, jika kamu bisa mengendalikan kekuatanmu, kamu tidak hanya dapat mengalahkannya dalam waktu singkat, tetapi kamu juga dapat menghindari kelelahan. Wanita itu berbisik, "Ini seperti batu ini, mungkin hanya dibutuhkan 1 dari 1000 kekuatanmu untuk menghancurkannya, tetapi kamu menggunakan 1/1000 kekuatan." Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Bagaimana aku bisa melakukan apa yang kamu katakan?" Latihan. Wanita itu berkata, "Jika tidak ada jalan pintas." Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Dia dapat melakukan apa yang kamu katakan tepat waktu, dan itu tidak lebih baik daripada mengembangkan keterampilan hitam dari tingkat dewa 1 langkah, bukan? Oleh karena itu, daripada menghabiskan waktu untuk ini,
lebih baik berlatih keterampilan hitam satu partai. Bodoh. Wanita itu menatap lurus ke arah warrior yang, apakah kamu tahu apa yang akan terjadi pada kekuatan tertinggi? Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi pada kecepatan tertinggi? Apakah itu manusia atau siluman monster? Daging adalah fondasi kita. Kekuatan hukum, serta yang disebut kekuatan gaib lainnya, hanyalah bantuan dari tubuh fisik kita. Tanyakan saja, tubuh fisikmu tidak kuat, dan alammu tidak cukup, kamu dapat melakukan semua jenis keterampilan misterius yang kuat dan apa yang disebut metode rahasia. Dagingnya tidak kuat dan yang lainnya hanyalah awan. Berbicara tentang ini, wanita itu memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan berkata, daging adalah fondasi kita, dan yang lainnya hanyalah kekuatan yang kita pinjam dari dunia. Pada saat ini, tidak ada energi spiritual ke dunia. Kamu, tanpa energi hitam, masih bisakah kamu menggunakan kekuatan hukum? Bisakah kamu juga menggunakan keterampilan gaib tingkat dewa? Tidak, tanpa energi spiritual, kamu akan menjadi orang biasa. Setelah keheningan yang lama, warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akui bahwa apa yang kamu katakan sangat masuk akal, dan itu telah menumbangkan beberapa persepsiku sebelumnya. Tetapi, menurut kata-katamu, bukankah itu satu-satunya oleh mengolah tubuh fisik? Bisakah kamu benar-benar mendapatkannya? Wanita itu melirik warrior yang dan berkata, jalannya 3000, dan tubuh fisik hanya satu arah. Yang ingin aku katakan kepadamu adalah bahwa tubuh fisik itu seperti wadah. Tidak cukup kuat. Jika tubuhmu tidak cukup besar atau cukup kuat untuk memberimu hal-hal baik, kamu tidak akan bisa menahannya, dan mungkin kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Aku mengerti. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, pada saat ini, dia benar-benar mengerti. Seperti domain pedang, bukan berarti domain pedang tidak kuat, tapi dia sendiri tidak kuat. Ada juga Burial Sky, bukan karena Burial Sky terlalu kuat, tapi dia sendiri yang terlalu lemah. Dan roh pedang, bukan leluhur pedang dan ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya terlalu kuat, tapi dia terlalu lemah. Lagi pula, dia sendiri tidak layak untuk kekuatan ini. Ngomong-ngomong, apa maksudmu dengan mencapai kekuatan tertinggi? Warrior yang bertanya tiba-tiba. Pernahkah kamu mendengar tentang hukum kekritisan? Wanita itu tiba-tiba bertanya. Hukum kekritisan. Warrior yang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Yang disebut kekritisan mengacu pada ketika sesuatu mencapai ekstrim dari tubuh fisiknya sendiri, yaitu hal-hal setelah titik kritis. Wanita itu memandang warrior yang dan berkata, ini seperti banjir yang diblokir oleh bendungan dan banjir itu gelombang demi gelombang. Menerjang bendungan, ketika bendungan menghilang pada saat tertentu, kekuatan yang dibawa oleh banjir akan puluhan kali lebih kuat dari biasanya. Backlog, ledakan. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, benarkah? Tidak apa-apa bagimu untuk mengatakan itu, kata wanita itu. Bagaimana hukum ini dibandingkan dengan hukum kematianku? Tanya warrior yang. Saat menyelamatkan wanita itu sebelumnya, wanita itu sudah melihat hukum kematiannya. Menurutmu, hukum kematianmu sangat kuat? Tanya perempuan itu. Bukankah itu luar biasa? Tanya warrior yang. Kematian adalah kehancuran, yaitu untuk mengekstrak vitalitas segala sesuatu. Sampai batas tertentu, itu sangat bagus. Tapi kamu harus mengerti bahwa ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, itu tidak bisa mati. Wanita itu berkata, hukum kematian, kekuatannya telah ditetapkan, dan tidak ada kemungkinan untuk berkembang.
Namun, hukum kekritisan tidak memiliki batasan ini. Semakin kuat kamu, semakin bisa membuatmu berubah berdasarkan kekuatan aslimu. Katamu, hukum mana yang lebih kuat? Dipahami. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih atas saranmu." Setelah berbicara, warrior yang memandang wanita itu dengan rumit. Pada saat ini, bahkan orang bodoh tahu bahwa wanita ini jelas bukan orang biasa. "Jika kamu mengerti, larilah," kata wanita itu. Melarikan diri. Warrior yang tercengang sejenak. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik untuk melihat dan melihat bahwa ada lebih dari 100 orang liar memegang tombak aneh di kejauhan. Ratusan orang buas ini menghadap mereka dengan gila di sini. Melihat lebih dari 100 orang liar ini, tenggorokan warrior yang berguling dan kulit kepalanya mati rasa. Karena semua itu adalah pendekar suci. Bersambung.